Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Saria Khotijah, peserta Latsar Angkatan 5 PPSDM Geo Minerba Bandung tahun 2021 akan menyampaikan mengenai nilai-nilai dasar PNS Aneka yang merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang dirangkum dalam bentuk mind mapping. Berikut adalah nilai-nilai dasar Aneka dalam bentuk mind mapping. Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, serta yang terakhir adalah anti korupsi. Nilai dasar yang pertama adalah akuntabilitas, di mana akuntabilitas itu sendiri merupakan kewajiban serta pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh seseorang. Yang kedua adalah konsep akuntabilitas. Di sini ada 3 poin. Yang pertama akuntabilitas publik, yang kedua aspek, dan yang ketiga adalah tingkatan. Akuntabilitas publik mempunyai 2 poin pembahasan. Yang pertama yaitu fungsi. Fungsi akuntabilitas adalah sebagai kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, serta efisiensi dan efektivitas. Yang kedua yaitu jenis akuntabilitas. Ada 2, yaitu yang pertama vertikal, contohnya adalah organisasi dengan lembaga yang lebih tinggi, dan yang kedua horizontal, sebagai contohnya ada lembaga pemilu dan juga ada lembaga KPK. Konsep yang kedua adalah aspek, di mana di dalam aspek ini berupa hubungan, berorientasi pada hasil, pelaporan, konsekuensi, dan juga perbaikan kinerja. Konsep akuntabilitas yang ketiga adalah tingkatan akuntabilitas, di mana tingkatan ini mulai dari personal, individu, kelompok, organisasi, dan juga stakeholder. Poin ketiga dari akuntabilitas adalah mekanisme, di mana di sini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama dimensi, yang kedua alat akuntabilitas, dan yang ketiga lingkungan kerja yang akuntabel. Bagian mekanisme yang pertama adalah dimensi, di mana dimensi dari akuntabilitas itu adalah kejujuran, hukum, proses, program, dan juga kebijakan. Alat akuntabilitas yang digunakan berupa perancangan strategi, kontrak kerja, dan juga laporan kerja. Yang ketiga adalah lingkungan kerja akuntabel, di mana di lingkungan ini kita harus memiliki kepemimpinan, integritas, kepercayaan, transparansi, kejelasan, keseimbangan, responsibilitas, dan juga konsistensi. Dalam nilai dasar akuntabilitas adalah yang pertama tanggung jawab, yang kedua jujur, yang ketiga kejelasan target, yang keempat netral, yang kelima mendahulukan kepentingan publik, yang keenam adil, yang ketujuh transparan, yang kedelapan konsisten, dan yang kesembilan adalah partisipatif. Sebagai pegawai negeri sipil, kita harus memiliki nilai akuntabel. Contohnya, kita harus mendahulukan kepentingan publik daripada pribadi karena kita sebagai pelayan publik. Nilai dasar Aneka yang kedua adalah nasionalisme. Definisi dari nasionalisme dalam artian luas adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara sekaligus menghormati bangsa lain. Nilai nasionalisme yang ada diambil atau berdasar pada Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan mufakat, serta keadilan sosial yang penerapannya serta indikator nilainya berupa pengamalan nilai Pancasila. Nilai nasionalisme PNS yang pertama adalah sebagai pelayan publik, yang kedua perekat pemersatu bangsa, dan yang ketiga sebagai pelaksana kebijakan publik. Sebagai contoh implementasi nilai nasionalisme adalah ketika di tempat kerja menjadikan atau membiasakan musyawarah untuk mencari mufakat atas segala kegiatan atau masalah yang dialami oleh organisasi atau masalah bersama. Nilai dasar yang ketiga adalah etika publik. Definisi dari etika publik adalah pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan, dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Terdapat 12 kode etik dan perilaku dalam etika publik yang dimuat dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5. Salah satunya adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Lalu berikutnya adalah 15 nilai dasar etika publik yang dimuat dalam UU Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 4. Di mana salah satu nilai dasar etikanya adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Dimensi dari etika publik adalah kualitas pelayanan publik, tindakan integritas publik, dan yang ketiga adalah modalitas.
Sebagai implementasi etika publik adalah bagaimana kita bertutur kata dan sopan santun terhadap orang lain baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sekitar kita. Nilai dasar yang keempat adalah komitmen mutu, di mana komitmen mutu itu sendiri adalah janji kepada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Konsep dasar dari komitmen mutu yang pertama ada efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, yang keempat berorientasi pada mutu. Sebagai pegawai negeri, kita dapat berkomitmen mutu dengan inovasi layanan, yaitu dengan cara etos kerja tinggi, memberikan inovasi, berdaya guna, dan berdaya saing tinggi. Di dalam komitmen mutu terdapat metode perbaikan. Yang pertama adalah metode PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. Di mana metode PDCA ini berupa menyusun rencana sampai tindakan untuk perbaikan mutu. Lalu selanjutnya ada diagram sebab akibat, di mana kita bisa menentukan isu atau hal yang akan diperbaiki dan gap antara realita dan yang seharusnya melalui penelitian sehingga menemukan solusi. Sebagai contoh nilai komitmen mutu adalah bagaimana cara kita berinovasi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan agar efektif serta efisien dalam pekerjaan kita. Nilai dasar yang kelima atau yang terakhir adalah anti korupsi, di mana di sini ada 3 pembahasan, yaitu korupsi, anti korupsi, dan juga tindakan. Korupsi, pengertiannya itu sendiri adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selanjutnya adalah penyebab korupsi itu sendiri ada 2, yaitu dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu berupa adanya perilaku serakah dan tamak, dan yang kedua ada aspek sosial di mana lingkungan yang mendorong diri untuk korupsi. Yang kedua adalah faktor eksternal, di mana di dalam faktor eksternal ini seperti ekonomi, politis, organisasi, dan juga bagaimana sikap masyarakat tentang korupsi. Yang kedua adalah tentang anti korupsi. Anti korupsi itu sendiri adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Indikator nilai dari anti korupsi yang pertama ada jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kerja keras, yang kelima sederhana, yang keenam mandiri, yang ketujuh adil, yang kedelapan berani, dan yang kesembilan peduli. Yang kedua ada strategi pemberantasan korupsi, di mana poin pertamanya adalah yaitu berupa tindakan represif berupa upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan agar takut melakukan korupsi. Yang kedua, perubahan sistem perlu dilakukan agar tidak bisa melakukan korupsi. Dan yang terakhir, terkait adanya edukasi serta kampanye yang dilakukan sebagai tujuan agar semua orang tahu dampak dari korupsi, hukum agar tidak mau korupsi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya materi saya mengajak teman-teman semua untuk saling berbagi ilmu dan berdiskusi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.